A. Jaminan hukum. Pengertian jaminan umum. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah decreed atau cons, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Menurut pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 23/69/Kep/Dir tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian. Menurut para ahli, yang pertama, Maryam Darus Badrul Zaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seseorang debitur dan pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Yang kedua, Hartono Hadisoe Prapto berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Yang ketiga, M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. 2. Bentuk jaminan. Jaminan dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni jaminan umum, jaminan yang timbul karena undang-undang, dan jaminan khusus, jaminan yang timbul karena perjanjian. Jaminan umum dilandasi oleh pasal 1131 dan 1132 BW yang menjelaskan segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Dan dilanjutkan, barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi sama kreditur terhadap hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing, kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Mengenai siapa saja orang yang memiliki hak preferensi, ini menurut pasal 1133 KUH Perdata ialah orang-orang yang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gai, dan dari hipotek. Dari ketentuan pasal ini pula diketahui hak jaminan yang bersifat khusus itu terjadi: 1. Diberikan atau ditentukan oleh undang-undang sebagai piutang yang diistimewakan, pasal 1134 KUH Perdata. Yang kedua, diperjanjikan antara debitur dan kreditur sehingga menimbulkan hak preferensi bagi kreditur atas benda tertentu yang diserahkan debitur pada pasal 1150 dan pasal 1162 KUH Perdata, pasal 1 angka 1, pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan pasal 1180 KUH Perdata. B. Jaminan khusus. 1. Jaminan khusus kebendaan. Gadai. Barang yang digadaikan adalah barang bergerak yang terdiri dari barang berwujud dan tidak terwujud, seperti perhiasan dan hak untuk mendapat uang surat utang. Jika debitur tidak dapat melunasi pinjaman, kreditur dapat memiliki barang yang digadaikan. Menurut pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata, eksekusi barang gadai dapat dilakukan dalam salah satu dari dua bentuk, yakni eksekusi langsung atau eksekusi berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya. Selanjutnya, fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan, selama benda yang dialihkan hak kepemilikannya tersebut tetap berada di bawah kendali pemilik benda. Fidusia diatur oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Benda fidusia mencakup benda bergerak atau tidak bergerak, baik terwujud maupun tidak terwujud, seperti bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Hipotek. Hipotek adalah
Klaim hukum atas harta tak bergerak yang digunakan sebagai jaminan dalam penyelesaian kontrak. Objek cicilan adalah kapal dengan kapasitas kargo 20 meter per kubik. Pasal 1162 sampai 1232 KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran bab 4 hipotek dan piutang pelayaran yang didahulukan mengatur hal ini. Hak tanggungan. Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain-lain. Hak tanggungan juga berkaitan erat dengan akta pemberian hak tanggungan atau yang bisa disebut dengan APHT. Khususnya bagi kamu yang ingin mencicil KPR, APHT memiliki fungsi utama yaitu untuk mengatur persyaratan dan ketentuan yang berhubungan dengan pemberian hak tanggungan dari debitur ke kreditur. Pemberian hak tanggungan ini juga berguna sebagai jaminan pelunasan utang pihak debitur kepada kreditur. Gudang. Resi gudang adalah alas hak atau dokumen of title atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena resi gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan pengelola gudang yang terakreditasi. Sistem resi gudang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemasaran yang telah dikembangkan di berbagai negara. Sistem ini terbukti telah mampu meningkatkan efisiensi sektor agroindustri karena baik produsen maupun sektor komersial dapat mengubah status sediaan bahan mentah dan setengah jadi menjadi suatu produk yang dapat diperjualbelikan secara luas. Hal ini dimungkinkan karena resi gudang juga merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, dipertukarkan, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di bursa berjangka. Yang kedua, jaminan khusus perorangan. Menurut pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP merupakan suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Penanggungan adalah jaminan yang tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan lewat pihak yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Dalam praktik pada umumnya, penanggungan yang digunakan dalam pemberian kredit di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu jaminan perorangan yang diberikan oleh suatu individu untuk menjamin pemenuhan perikatan oleh debitur dengan syarat wajib mendapatkan persetujuan pasangan bagi pihak yang tidak memiliki perjanjian pemisahan harta dengan pasangan. Yang berikut, jaminan perusahaan atau corporate guarantee yang diberikan oleh suatu perseorangan untuk menjamin pemenuhan perikatan oleh debitur dengan syarat perseorangan yang akan memberikan jaminan perusahaan dengan menjaminkan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseorangan dalam satu transaksi atau lebih. Direksi wajib meminta persetujuan rapat umum pemegang saham.